Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruslan di belajar editing dasar Adobe Premiere Pro. Dan di video ini kita akan belajar bagaimana cara memotong gambar, memotong audio, memotong video di dalam Adobe Premiere Pro. Oke, teman-teman bisa perhatikan di layar dan di video terakhir kita sudah memasukkan gambar-gambar file ke dalam timeline. Nah, sekarang bagaimana cara memotong video, audio, dan bahkan gambar yang sudah kita masukkan. Ya, untuk sederhananya sih, teman-teman, ya ini yang paling dasar saya ajarkan misalnya dari menarik gambar. Ya, ini dari file gambar dulu bagaimana cara memotongnya. Misalnya dari file gambar, ketika kita play, oke, jadi video gambar ini akan terus menutupi video. Kenapa? Karena dia berada langsung di atas. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dia ada di V2. Jadi dia akan terus terlihat. Misalnya saya ingin supaya dia sedikit saja terlihat, ya. Gambar ini sedikit saja terlihat. Maka kalau untuk gambar, karena dia tidak bergerak sama sekali, teman-teman bisa langsung tarik, arahkan kursor ke dalam file gambar yang merah ini, kemudian bisa teman-teman tarik, ya, otomatis dia akan langsung terpotong. Ketika dia sudah berjalan seperti ini hingga habis masa di timelinenya, maka dia akan hilang. Nah, balik lagi kalau memperpanjang seperti itu juga. Kalau kita mau tarik dari depan juga bisa langsung kita tarik seperti ini. Nah, kalau seandainya saya mengambil yang tengah-tengahnya saja gitu, tanpa harus menarik kiri kanan, bagaimana caranya? Menggunakan razor tool, ya, menggunakan razor tool di sini. Tekan C juga bisa, ya, untuk shortcutnya tekan C. Jadi razor tool ini akan memotong dimanapun yang mau kita potong bagiannya. Misalnya saya arahkan razor toolnya di sini, oke, dia sudah memotong. Kemudian saya potong juga di sebelah sini. Kemudian saya balik ke selection tool. Saya mau hapus bagian ini, tekan delete. Saya hapus bagian ini, tekan delete. Maka video akan berjalan terus, ya. Namun ketika bagian ini dia akan terlihat gambar lagi yang seperti tadi. Oke, begitu cara memotong gambar. Nah, untuk memotong video juga sama, ya. Bedanya kita akan lebih mudah memotong. Maksudnya kita akan lebih hati-hati dalam memotong video karena video ini bergerak. Ketika kita salah memotong, maka videonya akan terpotong kayak gitu. Tapi kalau gambar dimanapun kita potong, ya tetap seperti itu karena dia tidak akan bergerak. Misalnya kita potong ya di sini misalnya saya potong, saya pakai razor tool, tekan C, klik di sini. Kemudian yang saya hapus ini, otomatis video-video setelahnya yang ini nggak akan kelihatan lagi ketika saya hapus, ya. Berarti sampai sini aja videonya, gitu. Nah, itu bisa menggunakan razor tool, ya, bisa menggunakan razor tool atau bisa tarik dari kiri atau dari kanan. Otomatis, nah, misalnya video ada yang berbicara sampai di sini, ya. Saya tidak mau video-video sebelumnya itu tidak mau saya lihat, mau saya hapus, maka bisa saya tarik dari kiri, ya. Otomatis dia akan mulai dari sini, gitu. Begitu juga dari kanan, ya, teman-teman bisa langsung tarik sehingga videonya jadi lebih pendek atau gambarnya lebih pendek, disesuaikan saja. Jadi bisa menggunakan razor tool, bisa menggunakan dari tarik kiri kanan. Di sini saya mau potong-potong, itu bisa terserah teman-teman. Ya, jadi bisa misalnya kita gabungkan yang memang sama sekali tidak tersambung misalnya, itu disesuaikan sama kita sendiri. Misalnya dari sini tiba-tiba kemari. Nah,
Itu fungsi dari potong memotong. Dan untuk audio sama juga, begitu juga bisa tarik ke sini, tarik kemari, dan kemudian kita bisa potong menggunakan razor tool. Sama. Nah, ada tambahan tentang cara motong video atau audio atau juga gambar ketika kita misalnya ada file-file besar yang cukup lama durasinya, misalnya sampai 1 jam. Biasanya saya motong video-video ceramah kayak gitu ya. Kan nggak mungkin langsung kita masukkan ke timeline. Ya misalnya ini saya hapus ya videonya. Ketika langsung saya masukkan kan ini durasinya 5 menit. Dan kalau kita lihat di sini aja sudah cukup panjang ya. Sudah cukup panjang 5 menit ini. Konon lagi itu 1 jam. Apakah kita langsung masukkan ke dalam timeline? Jawabannya kita bisa klik 2 kali di sini, ya. Kemudian kita bisa memotong langsung dari preview ini. Misalnya saya mengambil file di 1 menit 17 detik ini, maka klik mark in, ya. Kemudian berhenti di, misalnya saya 1 menit 27 detik, saya berhenti di sini, maka mark out. Nah, ada tanda di sini kalau kita perbesar, ya. Ada tanda mark in dan ada tanda mark out. Artinya di situ kita sudah memotong videonya. Kita akan mengambil yang sudah kita tandai di awal dan kita tandai di akhir. Nah, kita tinggal drag saja video, tarik dan masukkan ke dalam timeline. Jika kita langsung menarik video ini kemari ke timeline, otomatis tadi kan sampai 5 menit. Tapi dengan kita potong pakai mark in dan mark out, mana yang mau kita tandai, kita ambil dari video itu, yang penting-pentingnya saja, maka itu bisa langsung kita tarik. Seperti ini. Nah, kalau kita perbesar, durasinya cuma beberapa detik saja. Jadi yang saya ambil cuma beberapa detik saja. Nah, seandainya saya nggak mau ngambil, ini saya hapus. Misalnya saya nggak mau ngambil kedua-duanya, video dan audio dari sebuah video. Saya mengambil audionya saja misalnya. Maka teman-teman bisa klik audionya dan kemudian di drag, masukkan ke dalam. Otomatis suaranya saja yang ada. Otomatis suaranya saja yang masuk dari potongan video tadi. Oke? Sedangkan kalau kita ngambil gambarnya saja, itu bisa ngambil yang ikonnya video seperti ini, drag, tarik. Otomatis dia tidak akan ada suaranya, karena kita ngambilnya gambarnya aja. Oke? Nah, kalau mau ngambil kedua-duanya, teman-teman tinggal tarik kemari. Ya. Otomatis dari sini tariknya ke timeline. Otomatis gambar dan audionya akan masuk. Seperti itu. Begitu juga ketika kita memilih gambar ya. Walaupun gambar lebih simpel karena memang tidak ada pergerakan. Jadi kita bisa langsung tarik, kita menyesuaikan di sini. Sedangkan audio sama seperti yang tadi, seperti video, kita bisa mark in, mau ambil suara yang mana dan kemana, dan kemudian kita bisa tarik dan masukkan audionya kemari. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan bahas lebih dalam di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.